والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi manna 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min khuddami sunnatin nabiyil mustafa alaihi salatu wassalam. Wassalatu wassalamu ala saffatihi wa khatimi anbiya'ihi sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para sahabat mata hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabiin atau tabiin, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat mata hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah saya sekarang mau sedikit membahas tentang apa itu sharaf ya, atau tasrif, apa yang dinamakan dengan ilmu tasrif. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ilmu tasrif atau ilmu sharaf, saya akan sedikit menjelaskan kenapa kita harus mempelajari ilmu ini. Sangat penting sekali kita harus bisa mempelajari ilmu sharaf ini, terkhusus bagi seorang mubaligh, seorang dai harus bisa menguasai ilmu dasar ini, yaitu ilmu sharaf. Nah, bagaimana kita ingin membedah Al-Quran, ingin membedah ilmu hadis, ingin membedah hadis dan kitab-kitab karangan para ulama, kalau kita tidak memahami ilmu ini, karena ilmu ini termasuk salah satu cabang dari ilmu-ilmu bahasa Arab yang harus kita pahami. Nah, oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari ilmu ini. Oke, kita masuk ke pengertian dari ilmu sharaf ya, ilmu tasrif. Tasrif ya, menurut Ustaz Aceng Zakaria dalam kitabnya, yakni at-tasrifu huwa at-taghyir. At-tasrifu lughatan huwa at-taghyir. Jadi tasrif itu menurut bahasa ya. Menurut bahasa itu adalah taghyir, perubahan. Adapun menurut istilah tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Tasrif menurut istilah yakni tahwilul aslil wahidi, perubahan satu kata, perubahan asal yang satu, ila amsilatin mukhtalifatin, kepada contoh-contoh atau misal-misal yang berbeda-beda. Perubahan asal satu kata kepada contoh-contoh yang berbeda-beda. Seperti kata kataba. Kataba itu asalnya satu ya, kataba. Kemudian ketika kita mentasrifnya, maka ke sana akan ada kataba yaktubu kitabatan. Katibun maktubun uktub la taktub maktabun kutiba yuktabu. Nah, itu adalah tasrif, perubahan dari satu kata ya, satu kata kataba kepada kata-kata yang lain atau kata-kata yang berbeda atau contoh-contoh yang berbeda. Nah, setelah kata-kata itu dan seterusnya itu adalah contoh-contoh yang berbeda-beda. Kenapa harus seperti itu ya? Lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Jadi karena makna-makna yang dimaksud ya, makna-makna yang dimaksud tidak akan pernah sampai
kecuali dengan contoh-contoh yang berbeda-beda itu. Nah, kita ambil contoh kataba, artinya dia seorang laki-laki telah menulis. Ya, kataba, dia seorang laki-laki telah menulis. Nah, terus kemudian kita ingin mengatakan yang menulis misalkan ya. Nah, kita ambil, tidak bisa kita mengatakan kataba yang menulis, enggak, tapi ada kata yang lain yaitu dengan wazan fa'ilun. Itu kalau kita tasrif dari mulai kataba yaktubu, kitabatan, katibun. Nah itu, yang itu baru disebut dengan yang menulis, seorang yang menulis. Nah itu kenapa harus ada contoh-contoh yang berbeda, karena untuk makna yang dimaksud itu supaya sampai, makna yang dimaksud itu supaya sampai, bisa tersampaikan ya. Kemudian misalkan ada tulisan yang ditulis misalkan, tidak kita katakan katibun, karena katibun itu maknanya yang menulis kan, tapi ketika kita mau mengatakan yang ditulis, dengan kita mengatakan maktubun. Nah itu kata maktubun itu artinya yang ditulis. Nah itu contoh-contoh tasrif ya. Jadi tasrif itu perubahan satu kata kepada kata-kata yang lainnya untuk makna-makna yang dimaksud itu supaya sampai ya. Untuk makna-makna yang dimaksud itu supaya sampai. Oke, seperti itu mungkin, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Hati, kita memiliki program ya, program wakaf sejuta kebaikan yang nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan pesantren Maki ya, pesantren bahasa Arab gratis 100% untuk para siswanya atau para santrinya. Nah, biaya yang kita butuhkan sebesar 2,5 miliar. Nah, barangkali ada mungkin di antara para muhsinin yang ingin mewakafkan sebagian hartanya, dipersilahkan untuk bisa mengirim ke bank BSI mungkin yang ada di bawah layar. Kemudian bank Mandiri juga ada. Kemudian boleh juga scan kris ya yang ada di sini. Dan adapun yang mau langsung datang ke kantor kami, maka datanglah ke alamat Ruko Madani Regensi nomor 24 Cijambe Ujung Berung ya. Dan terima kasih kepada para muhsinin yang telah mewakafkannya. Jazakumullah khairan, semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.